Di awal abad ke-19, Eropa berada dalam kekacauan besar. Revolusi Prancis yang dimulai tahun 1789 telah membakar seluruh daratan Eropa dengan ide-ide baru. Kebebasan dari tirani, kesetaraan hak manusia, dan perlawanan terhadap kekuasaan absolut para raja. Namun dari badai revolusi, muncul seorang tokoh yang tak pernah dibayangkan dunia sebelumnya. Seorang jenderal muda dari wilayah terpencil bernama Napoleon Bonaparte yang akan mengguncang seluruh benua dan hampir menaklukkan Eropa secara total. Perjalanan Napoleon adalah perjalanan tentang kejayaan besar, ambisi yang tak terbendung, dan tragedi runtuhnya kekuasaan yang terlalu tinggi. Ini adalah kisah tentang perang terbesar sebelum Perang Dunia I dan akan merubah wajah sejarah selamanya. Awal kebangkitan sang jenderal. Napoleon lahir pada tahun 1769 di Pulau Korsika. Ia bukan keturunan bangsawan berpengaruh. Namun kecerdasannya di Akademi Militer Paris membuatnya tumbuh sebagai ahli strategi yang luar biasa. Ketika revolusi pecah, Napoleon menemukan panggung untuk menunjukkan kemampuan besarnya. Kemenangan gemilangnya dalam kampanye Italia pada 1796-1797 mengubah namanya menjadi legenda. Di medan perang ia mampu memimpin pasukan yang letih dan kelaparan untuk memenangkan pertempuran demi pertempuran melawan Austria yang jauh lebih kuat. Dalam waktu singkat, ia menjadi simbol kemenangan dan harapan rakyat. Pada tahun 1799, melalui kudeta 18 Brumaire, Napoleon menggulingkan pemerintahan direktori yang korup dan tak stabil. Ia membangun pemerintahan baru, konsulat, dan menjadikan dirinya konsul pertama. 5 tahun kemudian, pada 1804, di hadapan Paus dan para bangsawan Eropa, ia memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Tindakan itu menjadi simbol bahwa ia tidak tunduk pada siapapun. Dunia kini memiliki penguasa baru, dan dialah pria yang akan mengubah peta sejarah. Api perang yang menyebar ke seluruh Eropa. Negara-negara monarki Eropa memandang Napoleon sebagai ancaman mematikan bagi stabilitas kekuasaan mereka. Mereka membentuk serangkaian koalisi besar untuk menghentikannya. Namun berulang kali, Napoleon menghancurkan musuh-musuhnya dengan strategi perang yang tak tertandingi. Pertempuran Austerlitz 1805, mahakarya Napoleon. Di dataran beku Moravia, pasukan gabungan Austria dan Rusia berusaha menghentikan ekspansi Prancis. Napoleon dengan kecerdasan strategi yang luar biasa berpura-pura lemah untuk memancing musuh menyerang titik pusat pasukannya. Ketika musuh masuk terlalu dalam, ia melakukan serangan balasan mematikan, memecah kekuatan koalisi. Kemenangan Austerlitz dianggap sebagai puncak kejayaan Napoleon. Kemenangan yang menghancurkan koalisi ketiga dan memaksa Austria menyerah. Kekaisaran Romawi suci yang berdiri selama 1000 tahun runtuh setelah kekalahan ini. Menjatuhkan Prusia dan Rusia. Pada 1806 sampai 1807, Napoleon menghancurkan Prusia di Jennerstedt dan memaksa Rusia menandatangani perdamaian melalui perjanjian Tilsit pada tahun 1807.
hampir seluruh daratan Eropa kini berada di bawah kekuasaan, tekanan, atau pengaruh Prancis. Upaya membunuh Inggris. Napoleon sadar bahwa Inggris memiliki kekuatan laut terbesar dan musuh yang tak dapat dikalahkan di medan laut. Setelah kekalahannya di pertempuran Trafalgar melawan Laksamana Nelson, ia beralih ke strategi ekonomi sistem kontinental yang melarang semua negara Eropa berdagang dengan Inggris. Namun strategi itu menimbulkan masalah besar. Ekonomi Eropa melemah, harga makanan melonjak, dan banyak negara mulai membangkang. Sistem ini alih-alih melemahkan Inggris, justru mulai memukul balik Prancis. Perang Semenanjung Iberia. Ketika Napoleon menurunkan Raja Spanyol dan menggantikannya dengan saudaranya, rakyat Spanyol bangkit. Inggris membantu, dipimpin oleh Arthur Wellesley, Duke of Wellington. Perang gerilya pecah di seluruh Spanyol dan Portugal, menguras pasukan terbaik Napoleon selama bertahun-tahun. Perang Iberia menjadi luka yang perlahan tapi pasti melemahkan kekaisaran. Kekuatan Napoleon mulai terkuras tidak hanya oleh peperangan frontal, tetapi oleh perang rakyat yang tak pernah berhenti. Invasi Rusia. Ketika Tsar Alexander I keluar dari sistem kontinental, Napoleon meluncurkan operasi militer terbesar yang pernah dilakukan dalam sejarah Eropa. Grand Armée, lebih dari 600.000 tentara dari seluruh penjuru benua. Namun Rusia menggunakan taktik bumi hangus. Mundur sambil membakar desa, gudang makanan, dan persediaan. Ketika pasukan Prancis sampai di Moskow, kota itu ternyata kosong dan kemudian terbakar. Tidak ada kemenangan, tidak ada makanan, dan musim dingin Rusia yang terkenal kejam tiba lebih cepat dari dugaan. Dalam perjalanan pulang, pasukan Napoleon hancur oleh cuaca, kelaparan, penyakit, dan serangan pasukan berkuda kosak. Dari 600.000 yang berangkat, hanya sekitar 30.000 yang kembali. Invasi Rusia menjadi mimpi buruk terbesar Napoleon dan titik awal kejatuhannya. Kekalahan besar. Melihat kelemahannya, seluruh Eropa bangkit. Austria, Prusia, Rusia, Swedia, dan Inggris membentuk koalisi ke-6 di pertempuran Leipzig yang dikenal sebagai Battle of Nations. Lebih dari 600.000 tentara berperang. Napoleon kalah telak. Tahun 1814, pasukan musuh memasuki Paris. Napoleon akhirnya dipaksa turun takhta dan diasingkan ke pulau kecil Elba. Semua orang percaya era Napoleon telah berakhir. Namun, sejarah memiliki kejutan besar. 100 hari kembalinya Napoleon. Pada 26 Februari tahun 1815, Napoleon melarikan diri dari Elba dan kembali ke Prancis. Ketika pasukan pemerintah dikirim untuk menangkapnya, mereka malah bergabung dengannya. Dalam waktu singkat, Napoleon kembali berkuasa. Eropa gemetar dan kembali bersiap menghadapi sang legenda perang yang tidak pernah menyerah. Akhir segalanya. Pada 18 Juni tahun 1815, di desa kecil bernama Waterloo, Napoleon menghadapi Inggris di bawah pimpinan Duke of Wellington dan pasukan Prusia yang dipimpin oleh Blücher. Pertempuran berlangsung sengit dari pagi hingga malam hari di medan yang licin berlumpur akibat hujan deras. Serangan terakhir dilakukan oleh Imperial Guard
pasukan elit yang tak pernah mundur. Namun kali ini, mereka dipukul mundur. Barisan Prancis runtuh, pasukan melarikan diri. Dan Napoleon menyadari bahwa sejarah telah meninggalkannya. Napoleon ditangkap dan dibuang ke pulau terpencil San Helena, di tengah Samudra Atlantik Selatan, jauh dari dunia yang pernah ditaklukkannya. Di sana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga meninggal pada tahun 1821. Warisan Napoleon. Meskipun jatuh, perubahan yang ia bawa tidak pernah hilang. Kode Napoleon menjadi dasar sistem hukum modern di banyak negara. Sistem pendidikan dan administrasi pemerintah diperbarui menjadi lebih efektif. Sistem meritokrasi menggantikan kekuasaan berdasarkan keturunan. Nasionalisme tumbuh dan kelak memicu penyatuan Jerman dan Italia. Strategi militer Napoleon menjadi buku pelajaran bagi jenderal dunia, termasuk dalam Perang Dunia. Napoleon hampir menguasai dunia, namun ambisinya sendiri yang menjatuhkannya. Ia naik ke puncak tertinggi kekuasaan dan jatuh dengan cara paling dramatis dalam sejarah. Seorang pria kecil dari pulau kecil yang mengubah dunia selamanya. Perang Napoleon adalah kisah tentang kejayaan yang memabukkan, perang yang menghancurkan jutaan nyawa, dan ambisi yang mengubah wajah dunia. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa kekuasaan besar tanpa batas akan membawa kehancurannya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bila kalian suka, silahkan tekan tombol like. Bila ada masukan atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. See you next video. Sampai jumpa.